طلع البدر علينا بالبينات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli wasallam alaihi wa ala Baiklah, kita alihi. sambut Al-Mukarramah Ustadzah Liza Azizah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam walaupun kita di berbagai negara, beda benua, beda cuaca, tapi tidak lupa saya doakan mudah-mudahan yang hadir di ini pengajian rezekinya biar barokah. Amin. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa kembali sawah, pergi haji Amin. ke Mekah. Ya Allah. Amin. Juga yang hadir di pengajian pada cembutut mulu, pada manyun mulu, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Paling kencang, paling gede utangnya. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Berkah banget, walaupun nggak paham dengerin pengajian tapi dapat pahala ya. Tambah lagi pahalanya kalau ada yang ngaji boleh dijawab dengan kalimat thayyibah Allah, nah, bukan amin. Kalau amin terbatal jadinya ya. Oke. Ada gangguan sedikit. Orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya, dengerin pengajian dijawab Allah, dengerin sholawat dijawab sallallahu alaihi wasallam. Sinden nembang dijawab tobat. Ya masa ya sinden nembang dijawab Allah, ya kan? Ngahiliwir angin bijil dinatung. Coba. Tunggir tuh jadinya pada tahu orang Sunda mah ya. Fadzkuruni azkurukum washkuruli. Allah. Aku kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku, insya Allah. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nggak pernah tidur apalagi ngelantur kayak tukang bubur sama tukang sayur, yang mana rahmatnya tak akan terhitung walau rambut kita sampai gugur dan dicukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, orang yang taat ibadahnya,
yang khusyuk sholatnya, pemimpin dunia yang memikirkan umat. Beliau bukan orang Bogor, tapi namanya sudah tersohor. Bukan orang Cianjur, tapi orangnya top super jujur. Bukan orang Bandung, tapi melihatnya pastikan tersanjung. Tak lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syair mengatakan, sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Yeay. Arif. Telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Arif Pak Ji. Ini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya Coba. Masya Allah. Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Baik, alhamdulillah pertama yang saya banggakan keluarga besar tenaga kerja di Taiwan yang ada wasilahnya dari Teh Nur Jannah ya yang sudah membuka acara ini. Juga tadi ada Ustadz Dedi, ada Pak Haji Akmal dan yang lain sebagainya. Mata'anallah bituli hayatihim. Semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Hingga para sesepuh-sesepuhnya, karuhun-karuhunnya, ama dedemit-dedemitnya. Aduh saya. Dedemit ya. Tak kenal maka Ta'aruf. ta'aruf, betul. Ini udah tak sayang aja. Sayang. Saya putri dari bapak saya. Ya iya ya, dari bapaknya. Putri Ki Obay dari Karawang. Saya tinggal di Karawang. Dulu Tahadus bin Nikmah pernah mondok di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Nah, yang nggak tahu Mesir, belah sononya Belanakan dah. Sama mau ke Subang. Pemandukan. Ya. Pondok Pernah Bali. lihat ada di spanduknya Azizah ada dari Aksi Indosiar. Wah, dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke 628 dapat. Oh ya, kayaknya pada nggak SMS, pantesan saya kesenggol jadinya ya. Tapi alhamdulillah sekarang aktif mengisi salah satu program di Trans TV di Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana tuh yang jamaah yang kayak begitu tuh. Di salah satu di iNews TV, besoknya di MNC TV, dan besoknya langsung ke RTUCI. Karawang, RTUCI Karawang. Baik ya, kita mah slow aja ya. Ngajinya kita mah ngajinya begini aja, jangan terlalu serius lah. Pengen ketawa jangan ditahan. Kita nahan ketawa takut gogondokin segede helm. Santai aja. Berbicara tentang tasyakur bin nikmah, kemerdekaan kita Republik Indonesia. Jauh-jauh dari Karawang ketemu orang Taiwan di sia-sia ya. Sebagai tanda syukur di mukadimah tadi saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Fadhkuruni Allah. Fadhkuruni Adzkurukum washkuruli. Kata Allah, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Dalam rangka tasyakur bin nikmah, kita mempunyai rasa syukur telah diberikan kemerdekaan dengan mengadakan pengajian. Bisa kita lakukan dengan huru hara, berpesta pora, tapi banyak maslahat dibanding madorotnya. Kita mengadakan pengajian dengan harapan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kenapa kalau tidak ada nikmat kemerdekaan yang Allah berikan pada kita saat ini ketika 17 Agustus tahun 1445 ketika pasukan Jepang akan memborbardir Indonesia, seketika dari Karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memandangkan kalimat Allahu Akbar, harusnya Indonesia yang digempur, tapi malah bom Hiroshima di Jepang yang malah meledakkan seluruh negaranya.
dengan izin Allah termaktub dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita bukan hanya sebatas kenikmatan duniawi, harta yang melimpah ruah, terus pabrik yang berjajar, uangnya puluhan miliar, sawahnya berhektar. Ya, realistis memang kalau kenikmatan yang Allah berikan itu yang seperti saya sebutkan tadi, karena termaktub dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqarrati minadh dhahabi wal fiddah. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada anak, pada perempuan, ya, dengan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati, dengan harta benda dari emas dan perak. Tapi dengan kebanyakan nikmat yang Allah berikan, sering kita tidak sadar bahwa nikmat Allah itu tidak hanya yang tampak oleh kasat mata, ya, yang tampak kasat mata yang selalu kita ingat, yang adanya sawah hektaran, uangnya puluhan miliar, tapi nikmat yang Allah berikan jauh lebih bermakna, yaitu nikmat sehat. Coba nafas kita, harus berapa kita membayar, tapi tidak Allah menagihnya. Sementara kita mengetahui banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit sekarang, banyak rebutan gas oksigen, ada yang rebutan donor plasma segala macam, tapi Allah berikan kita kemudahan dalam menghirup udara, dalam beraktivitas sehari-hari, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau saya luar biasa, kalau Ustadz tadi siapa yang kasih sambutan kan biasa di luar ya, bukan luar biasa tapi biasa di luar kayaknya. Ustadz Akmal. Ustadz Akmal, iya. Biasa di luar kayaknya tuh lagi di bandara juga tuh, makanya di luar mulu jadinya. Ya. Bahkan kalau kita melihat kebanyakan orang yang mempunyai kelebihan daripada harta benda, itu lebih memudahkan kita untuk berbuat maksiat. Di suatu tempat ada sebuah tempat untuk berpesta pora, dan tidak mungkin orang bisa masuk ke dalamnya tanpa ada harta yang berlebih. Bahkan yang katanya mau nemenin duduk aja nih, si Icih pakai celana 2 cm dari terminal. Mending kalau cakep sama Icih banyak goreng jengkolan. Ya? Katanya kalau mau duduk aja ditemenin harus sekian juta. Makanya Bung Haji Irama ikut berkata, kalau mau melacur harus pakai uang, kalau mau berjudi ya harus pakai uang, mau mabuk-mabukan harus pakai uang, mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Yeay. Melaksanakan sholat tidak usah membayar, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Nah, jadi juga ke kita sendiri. Ini hoya-hoya banyak kagak nyawer ini. Nyawer Pak, ayo Pak. Ngajinya pakai lagu nggak apa-apa. Coba kalau seni diharamin, lagu diharamin enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Ngaji enak banget, wah juara musabako. Karena pakai seni ya. Coba kalau nggak pakai seni, boro-boro musabako ya di masjid bengi mami. Kagak usah pakai lagu karena diharamin teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata makmum. Ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok, digacok kali gacok. Cok. Yang penting isinya tidak berdampak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Ya kita mah gini be ngajinya pakai nyanyi hayu. Ini orang yang bilang ngapain katanya, orang aja pakai nyanyi sampai disawer segala. Saya bilang ya ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi gitu Bella. Benar.
Iya, Masya Allah. Ini dari luar negeri semua, saya mau ajak pakai bahasa Inggris sekarang. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes, Ben, Nur. Ngerti ora? Enggak ngerti. Artis titik. Ya, sama, saya juga nggak ngerti. Good night, my mother, my father, my teacher, my friend, my Munah, and my Saro. Meguna Mansaro. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kemerdekaan, bisa bebas beraktivitas, bebas untuk beribadah dimanapun kita mau, dengan toleransi yang begitu tinggi, Masya Allah, indah, nikmat yang luar biasa. Ditambah lagi dengan barokahnya bulan Muharram. Nah, kita ini bukan latah, bukan ikut-ikutan. Orang punya tahun baru, Islam juga punya tahun. Malah tahun baru Islam ini termaktub di dalam Al-Quran. Ibu yang hadir punya Al-Quran, punya? Alhamdulillah punya. Dibuka. Sudah ranting. Bukaan deh doang. Bacanya mah Kalau bahan dibuka. Kalau bahan dibuka raja ranting, Ustazah. Jangan kerepotan. Ini mah ada yang bilang, Ustazah mau baca Quran repot. Emang kenapa? Abis maghrib di Indonesia kan ada di RCTI itu ada Mas Al sama si Andin. Gak ketinggalan ya. Ini ada baca Quran kalau suami gak pulang ke rumah. Baca Quran kalau ada janda baru namanya si Odah. Ada nggak si Odah di Taiwan? Ya. Udah ganti. Dalam di Taiwan Al-Quran dikatakan lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah telah memberikan 12 bulan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada yang namanya bulan Rayagung, bulan Desember, bulan Mei, nggak ada. Tapi dengan adanya bulan Muharram ini kita mengingatkan kalau kita pun punya bulan. Soalnya kenapa ibu-ibu mah kalau nggak dibikin acara Muharraman suka nggak inget bulan sendiri. Coba ayo bareng-bareng nih ibu-ibu, bulan sebutin dari bulan Muharram. Yuk, Muharram. Ayo. Iya, ini lagi bilang Maulid. Maulid nggak ada di bahasa Arab, adanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Sabar apa ruah, Bu? Orang Arab pegang ngerti ruang, ya. Bisa kan apa? Ramadan, puasa, kagak ada puasa, ada Ramadan, Syawal, Coba sekarang kompakin suaranya. Sebut dari bulan Januari, Januari, Februari, April, lancar. Jadi kita sibuk ngamu mulai bulan Batur, poho ka bulan sorangan. Kita sibuk sama bulan-bulan orang-orang Masehi, tapi kita lupa dengan bulan Hijriyah, dengan bulan Islam. Yang ternyata identik dengan kita berpuasa di Yaumul Asyura, di hari ke-10 pada bulan Asyura. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana fadilah kita berpuasa di bulan Asyura itu dihapuskan dosa kita dari setahun yang lalu. Masya Allah. Kemudian ditambah lagi barokah kita untuk menyantuni anak yatim. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Piatu tabahkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Wahai engkau
manusia, pendustakan agama. Jika bagi mereka engkau sia-sia, la 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 la. Masya Allah, wahai para hartawan, coba sisingkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La la la. Nah, yang lala kayaknya bisa di pasar malam. Ya, dengan kita menyantuni anak yatim, kata Nabi, ana wakafilul yatim hakada, kata Rasulullah SAW, aku dengan anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah, bukan telunjuk sama jempol kejauhan, bukan telunjuk sama cinggir ya, sama kelingking kejauhan, tapi saking dekatnya Rasulullah SAW dengan orang yang menyantuni anak yatim, dengan anak-anak yatim. Makanya kita selagi ada rezeki ya, selagi ada kemudahan untuk berbagi, maka santunilah anak-anak yatim, insya Allah. Gimana kita sodakoh jariah, itu duit bukan ngurangin, tapi nambahan. Kalau kata orang Sunda mah, ya beda matematika kita sama matematika Allah. Bedanya apa teh? Ada di dalam Al-Quran. Bil hasanati falahu asyru amsalihha. Masya Allah. Yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Amin. 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 Bareng-bareng. Ini bukan amin lagi, udah pasti ya. Dalam Al-Quran dikatakan ngeluarin satu kebaikan bukan ngurangin, ditambahin 10. Coba itu Mbak Nur, ayo bantuin. 10 diambil 1. 9. Nah, kan ditambahin kata Allah 10. Jadi 19. Beda matematika kita sama matematika Allah. Matematika kita mah ngeluarin satu sayang. Makanya banyak orang yang koret mereka jahe mereka hese. Orang yang kulit gumet gitu. Ya, tapi matematika Allah ngeluarin 1 ditambah 10 kali lipat. Balikan lagi, 10 dijukut Fiji 19, 10 diambil 2, 20, 28, 10 diambil 3, 30, 10 diambil 4, 40, 10 diambil 5, 50, 10 diambil 6, 60, 4, 10 diambil 7, 70, 10 diambil 8, 80, 10 diambil 9, 91, 10 diambil 10, 100. Ya Allah, keluarin 1.000, 2.000, besok diganti 1 juta, 2 juta. Amin. Makanya biar ada tetangga punya kenikmatan, kita syukurin, karena siapa tahu dengan kita nyukurin nikmat orang lain, kita diberikan nikmat oleh Allah. Ini makan lain, tetangga punya kenikmatan dikit, repot, naudzubillah. Tetangga punya gorden baru, kita bengek seminggu. Itu baru punya gorden, bagaimana punya mobil baru, paeh sih karena tetah. Jangan terlalu cinta sama dunia, semuanya juga bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja mati, rakyat biasa mati. Udah mati, Bu Nur mati, Aziza mati ada, udah mati baik. Ibu duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Mau saya belakangan, ibu duluan, lah pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Juga jangan hanya sekedar menjadi acara seremonial biasa. Adanya acara semacam ini, hendaknya kita mencontoh akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sama tetangga pelit nggak? Sama tetangga nggak pernah pelit. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
ada orang yang benci terhadap Rasul, di samping rumahnya, wah tiap hari dia ngasih kotoran, setiap hari dia ngasih paku dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tersebut sakit, tidak Rasul mensia-siakan atau ngapu puas kalau kata orang Sunda mah, tapi Rasul datang kepada rumahnya, diberikan makanan, diberikan minuman. Seketika orang tersebut pun langsung masuk kepada Islam. Oleh karenanya dicontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dan Rasul mengatakan orang itu si fulan adalah ahli surga. Wah, takjub. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Amalan apa yang mereka yang ia lakukan ya Rasul? Rasul pun tersenyum. Kemudian ada seorang sahabat mengikuti si fulan itu. Ya, nyampe ke rumah, dia melihat si fulan tersebut sholat seperti biasanya 5 waktu, bahkan dia sempat menginap di rumah si fulan itu, malamnya nggak sholat sunnah, nggak tahajud, nggak hajat, nggak sholat witir dan lain sebagainya. Tapi dan puasa pun nggak puasa Senin Kamis. Ditanya sama si sahabat ini, wahai fulan, apa amalan kamu sehingga Rasul SAW mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga? Masya Allah, takjub orang tersebut. Si fulan itu mengatakan, tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali sebelum aku tidur, aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Sebelum aku tidur, aku mengikhlaskan semua perbuatan orang-orang terhadapku. Susah? Iya susah. Karena pahalanya masuk surga. Jadi ada masalah apapun, atau ada dapat komentar apapun dari media sosial, dari TikTok, dari Pacebok, dari Facebook, dari belah mana betul ya, ada yang nyinyir atau ada yang menyakiti hati kita, maafin, karena kita nggak tahu amalan baik apa yang bakal menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh juga dari pada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, Rasul punya istri namanya siapa? Khadijah. Khadijah. Aisyah juga pernah nanya. Istrinya Anang Hermansyah siapa? Santi. Oh, kenceng banget dong. Siapa Mas Santi? Gitu ya. Rasul punya istri namanya Siti Khadijah Al-Kubro. Siti Khadijah gulisnya luar biasa. Cantik, kaya raya, Masya Allah. Saking kayaknya Siti Khadijah punya pabrik, pabriknya dikunci, kuncinya di pabrikan. Nah, saking kayaknya Siti Khadijah. Tapi walaupun beliau cantik, kaya raya, nggak pernah manggil Nabi namanya doang. Mad, ambilin gua air. Nggak pernah. Apa yang dipanggil Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Makanya kalau ibu punya laki, lakinya RT, panggil pangkatnya. Ya T. Iya, lakinya RW, panggil pangkatnya ya. Karena di kita mah ada istilah nyalindung ngegelung, Kang nih. Orang Sunda punya istilah nyalindung ngegelung. Lu Syarkim kagak kawin sama gua kagak bisa nyatu. Masya Allah ya. Mungkin ada sekarang ibu-ibu yang menjadi pahlawan devisa di negara-negara lain, di Taiwan khususnya, yang mungkin meninggalkan keluarga di rumah, jadilah menjadi seperti Siti Khadijah, walaupun bisa mencari uang sendiri, tapi tetap takzim kepada suami, insya Allah. Yang kedua, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah nggak pernah dipanggil sama Nabi namanya doang. Isa, come here. Nggak pernah. Yang dipanggilnya apa? Ya Humairah. Hai si merah pipi. Ibu suka disebut Humairah sama suami? Semuanya bangke. Gimana nggak semua sebut Humairah? Pipi lagi kok kalau terus. Yang ada suaminya dandan buat jadi suami. Abis bedaknya pakai kapur baru. Alisnya tebelin pakai sifat Mekah, jedat, jedut. Ini makan ada alis diperok sampai lenang. Pakai shadownya murah. Keluar rumah bereg hujan atau ngaleh-leh. Mirip kelong wewe jadinya ya. Iya, pendandan buat jadi suami, pakai baju bagus, pakai ikan lain, pakai baju bagus, bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang, lah di rumah pakai daster kagak ada kancingan. Ya, berdandan berhias untuk suami. Suami datang senyum. Ini mah suami datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirna.
Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Hanya istri yang asik. beriman, bisa dijadikan teman dalam Ayo, setiap tarik bos. kesusahan, selalu jadi hiburan. Iya, dapat Asik. kaset toko-toko terdekat. Aduh, Power. aus banget nih kita biasanya kalau $1 pengajian ada Coca Cola, ya, ada Pokarisme, ini kosong banget ya. Coca-Cola nontonnya di transfer. Panitianya pada jauh-jauh banget ya. Puasa dulu, Ustazah. Nanti Coca-Colanya transfer. Transfer, Masya Allah, tahu baik. Kagak usah ngaji jemaah, kagak usah ditransfer. Iya, amplopnya juga kagak usah, isinya kagak usah. Iya, kalau panitia kagak ada malunya, gitu lah. Nggak bercanda doain. Mudah-mudahan maslahat, manfaat, banyak ilmu yang sedikit ini. Dan bisa bersilaturahmi nanti datang ke Taiwan ya. Amin. Ya Allah. Saya senang banget kalau ketemu. Diantas, Kalau lagi di bandara suka ada cing cung ing. Oh, saya kira ini orang Taiwan kayak ini ngomong nih. Ya cing cung ing jadinya. Alhamdulillah. Dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita jadikan tauladan, hendaknya kita jadikan contoh. Karena apa? Dari pasangan suami istri yang soleh-solehah kelak mendapatkan zuriyah yang thayyibah. Dan zuriyah yang thayyibah ini yang akan menjadikan negara kita baldah thayyibah, masyarakatnya marhamah, juga punya pemimpin yang amanah. Insya Allah. Pengen punya anak bisa ngaji, pengen anaknya jadi kiai, pengen. pesantren ora. Pengen. Nah, ya jangan lagi masukin anak ke pengajian. Guru ngaji mah ikhlas ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udah beliau ajarkan. Masih diingetan kalau guru ngaji udah ngajarin tuh. Mim patah mata patah ta mim do mahmu matamu. Ya. Dari dulu sampai sekarang di Pemda, di Pemprov nggak ada guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Ya, makanya kita biar sayang, biar nyaah ka guru ngaji. Ibunya ah ka guru ngajinya ah. Apa? Mere. Sudah. Mere, ini pasti mere. Sebab kenapa banyaknya zaman kiwari, banyak sekarang zaman kini banyak musibah di mana-mana, banyaknya gunung meletus, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya, bukanlah sekedar hanya musibah daripada Allah, tapi bisa jadi teguran karena kita melalaikan anak-anak kita dalam kemaksiatan. Ini kan punten. Kadang ada seorang ibu punya anak perawan di kampung, bangga banget, anak saya mau udah laku. Kemarin tahun baruan amal ke Curug. Itu pulang dari seminggu 2 minggu pulang dari Curug, dibelain sama bapaknya, wah kagak salah mah masuk angin Curug. Kagak beres-beres bu, orang terap mulu, tahap mulu, dibawa ke bidan telat 2 bulan. Nauzubillahimin. Tanamkan di dalam Al-Quran. Sok, dawamin baca Al-Quran ya, insya Allah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Ada nggak anak brojol langsung minta jajan? Nggak ada. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dijadikannya pendengaran, wal absar, diberikan penglihatan, wal afidah, diberikan hati, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan itu cepil telinga anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Wal absar, liatin matanya sama ayat-ayat Al-Quran. Wal afidah, berikan didikan yang baik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal alamin. Anak yang soleh soleha terlahir dari seorang ibu yang soleha.
Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang utama. Juga al-mar'ah imadul bilad. Seorang wanita adalah tiang tonggaknya suatu negara. Seorang wanitanya baik, maka negaranya pun akan baik. Kan ada lagunya juga tuh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. 11 anak nata. Mantap. 12 kalian, Bu. Tapi dengan kasih sayang seorang ibu, itu Masya Allah, nggak ada orang yang habis ngelahirin marah-marah gara-gara lu ditong kesakitan, nggak ada. Sayang orang tua sama anak, ya Allah, anak raja, bapak itu tukang ojek, kata anak raja. Apalagi banyak, saking kita cinta, saking kita sayang terhadap anak. Oleh karenanya selipkan pendidikan agama agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Negara kita pun akan marhamah. Karena apapun di Indonesia ini udah Masya Allah, bukan hanya di kota, di kampung. Saya Azizah di Kerawang, rumahnya diskotik. Di sisi kota kan saeutik. Ada sepasang muda-mudi tengah asyik memadu birahi di pinggir irigasi. Darling, eta nu modar teh eling-eling. Yang namanya pacaran biasanya sambil nyanyi. Ya iya Bu, nyanyi mah megang gitar. Masa iya pacaran megang rebana, entar nyanyi qasidah kali si nengnya. Nyanyi si Sarkimnya. Januari yang biru ihir. Asmaramu membisu. Entah kapan ku hadir di sini. Ternyata udah kagetan. Senggolan. Makanya udah nggak aneh zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8 bulan. Na'udzubillahimindzalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada musibah, Allah dekatkan kita daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah berapa lama ngomong-ngomong kita ngobrol ya? 15 menit. Baru 5 menit. Masya Allah, 5 menit. Iya, Ibu nggak capek? Ya. Neng yang capek mah. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan momentum kita memperingati hari kemerdekaan, kenapa banyaknya musibah, banyaknya bala, coba introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita membiarkan anak-anak kita dalam kemaksiatan, membiarkan diri kita dalam kemaksiatan? Apabila kita sudah jera, kita kapok membiarkan dalam kemaksiatan, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jera berdosa, jera kapok mak ya, padamu ibu-ibu ku sampaikan selalu nasihat para guru, nasihat guru-guru juga ayah ibu, janganlah mengumbar nafsu. Haji Akmal langsung benerin itunya mulu tuh. Berzinah, berjudi, mencuri, menghina, sakiti hati. Kagak ada yang nyawer apa ya? Sawer Pak, ayo Pak. Masya Allah. Dalam Al-Quran tentang segala hal yang diharamkan, syaitan tak tinggal diam menggoda insan untuk melakukan yang diharamkan. Taubat, bertaubat, taubat jika berbuat dosa. Masya Allah. Jadi hendaknya kita introspeksi. Introspeksi, bertobat kepada Allah. Insya Allah akan dijadikan negara kita menjadi baldah yang thayyibah, masyarakatnya marhamah, juga punya amanah, keluarga kita menjadi sakinah, mawadah, penuh rahmah. Yang Azizah nggak bisa lama nih. Habis dari sini mau nyusul Haji Akmal ke Taiwan, tapi mau ke Malaysia dulu sebentar.
ada undangan dari Perdana Menteri Filipina. Malaysia dalam rangka khitanan si Upin nama si Ipin. Ya, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat karena di sini udah jam 2 kurang seperempat. Ya. Masih ada waktu Semuanya mudah-mudahan manfaat. Aduh, saya terharu, saya bangga bisa bergabung sama sahabat-sahabat semua dari Taiwan yang Masya Allah jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga, dari anak, suami atau istri. Pernah ngerasain waktu di Mesir, wah pengen makan tempe susah. Karena di Mesir kan Mesir itu belum banyak orang-orang Indonesia. Pengen makan makanan, pengen ngotek, pengen kangkung hese, itu ayahnya nggak ada. Tapi sesampainya di Indonesia begitu bersyukur, ternyata Masya Allah di negara kita emang singkong aja bisa jadi makanan yang wah bermacam-macam ragam gitu. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.